Smart PLS-nya, saya akan menjelaskan dulu apa fungsi dari Smart PLS-nya. Smart PLS atau Smart Partial Least Square adalah software statistik yang sama tujuannya dengan LISREL dan AMOS, yaitu untuk menguji hubungan antara variabel, baik sesama variabel laten maupun dengan variabel indikator atau manifest. Baik, saya akan mencontohkan bagaimana cara menggunakan Smart PLS. Pertama, kita harus menginstal dulu Smart PLS di laptop kita. Sesudah menginstal, kita akan menemukan tampilan dari Smart PLS seperti ini. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Untuk memulai atau memasukkan datanya, kita harus di sini ada menunya proyek baru. Kita klik proyek baru. Nah, di sini kita meminta nama. Ini sebelumnya kita boleh menulis nama kita sendiri dulu atau terserah bisa menulis apa. Sini saya akan mencoba menulis nama saya sendiri. Nah, setelah ada di menjelajahi proyeknya itu ada nanti bacaan, klik 2 kali untuk mengimpor data. Nah, kita klik 2 kali. Nah, sebelum itu, untuk dalam menggunakan Smart PLS ini, agar datanya bisa terimpor, yaitu menggunakan data dengan format CSV. Nah, di sini udah ada data saya. Kita impor. Oke. Nah, kalau sudah terimpor, maka tampilannya akan seperti ini. Setelah terimpor, maka kita klik di menjelajahi proyeknya kembali, yang ada gambar seperti ini, kita klik 2. Nah, setelah kita klik, maka tampilannya akan seperti ini. Di bawahnya ada bagian dari indikator, serta sampel-sampel yang akan kita gunakan. Setelah itu, ini kan ada terbagi 3 nih, ada X1, X2, dan Y. Maka kita bagi lagi ini menjadi 3. Caranya, kita tekan Shift ke bawah sampai X1-nya habis. Setelah itu, kita tarik yang udah kita shift tadi ke bagian sini. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kita ulangi lagi untuk X2 dan Y-nya. Y-nya kita shift lagi sampai datanya habis. Nah, untuk supaya nggak berdempet, kita atur aja supaya kelihatannya lebih bagus. Nah, setelah seperti ini, kita ganti dulu nama variabelnya biar lebih mudah. Kita rename. Di sini kita bikin jadi X1. Nah, yang ini kita rename jadi X2. Dan yang ini kita rename jadi Y. Setelah itu, kita akan menghubungkannya. Nah, di sini ada ikon menghubungkan yang paling atas. Kita klik menghubungkan. Maka kita akan menghubungkan variabel-variabelnya, yaitu X1 dengan Y, X2 dengan Y, dan X1 dengan X2. Nah,
Jika sudah terhubung seperti ini, maka kita akan menghitung atau mengkalkulat datanya. Nah, di bagian atas ini ada menu bar, yaitu ada menghitung. Maka kita tinggal klik menghitung, pilih algoritma PLS. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita langsung aja pilih di pojok kanan bawah, yaitu ada mulai perhitungan. Kita tunggu. Nah, setelah itu maka keluar data seperti ini. Setelah keluar data seperti ini, maka kita di sini bisa menghitung bagian bawahnya kan ini ada nih hasilnya. Kita bisa menghitung validitas dan reliabilitas konstruk, validitas diskriminan, dan VIF, segala macamnya ada di sini. Jadi tinggal kita klik saja. Misalnya kita untuk menghitung validitas dan reliabilitas konstruknya, maka kita pencet validitas dan reliabilitas konstruk. Nah, maka akan muncul datanya seperti ini. Nah, jika datanya berwarna hijau seperti ini, maka ini telah dia batas dari datanya itu 0,5. Maka data yang 0,5 ke atas, datanya akan berwarna hijau. Jika 0,5 ke bawah, maka datanya itu akan berwarna merah. Datanya ini bisa kita ubah, tapi kita harus ekspor dulu ke Excel supaya bisa diekspor. Supaya bisa diubah datanya. Kita juga bisa menggunakan Cronband Alpha, ROA. Kita bisa melihat juga reliabilitas kompositnya, serta rata-rata varian di ekstraknya. Selain itu, kita juga bisa mengetahui validitas diskriminannya. Nah, di sini ada bagian cross-loading, rasionya. Nah, datanya hijau. Nah, pada validitas dan reliabilitas konstruk tadi, kita tengok lagi ke yang bagian menghubungkan tadi nih. Nah, di sini kan sudah ada angkanya 0,382, 0,762. Jika kita ragu, maka kita bisa melihatnya kembali di algoritma tadi di bagian R-square-nya. Nah, di sini tertera nilai dari data tadi. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai cara menggunakan Smart PLS dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.